Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Tentunya, jenjang karir dosen adalah hal yang penting, tidak hanya bagi dosen sendiri tetapi juga bagi program studi dan kampus. Kali ini saya akan membahas tentang pengajuan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen dari asisten ahli ke lektor. Mungkin beberapa teman di sini juga akan mengajukan kenaikan ke lektor. Kemudian pertanyaannya, apa saja sih syarat kenaikan JFA dari asisten ahli ke lektor? Yang pertama syaratnya adalah paling singkat menduduki jabatan asisten ahli minimal 2 tahun. Misalnya, jika saya TMT asisten ahlinya tahun 2018 di bulan Januari, maka saya baru bisa mengajukan kenaikan ke lektor paling cepat bulan Januari tahun 2020. Jadi, minimal 2 tahun kita sudah menduduki asisten ahli. Syarat yang kedua adalah telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan baik secara kumulatif, secara total, maupun setiap unsur kegiatan. Syarat ketiga, memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai penulis pertama. Di sini, berdasarkan Surat Edaran Perubahan nomor 638, di sini dijelaskan bahwa untuk kenaikan JFA lektor, persyaratan khusus karya ilmiahnya adalah yang wajib, yaitu jurnal nasional, baik terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4, 5 atau 6, atau jurnal nasional di luar peringkat. Jadi pastikan kita memiliki salah satunya sebagai penulis pertama. Syarat yang keempat adalah memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat fakultas, ini bagi universitas atau institut, atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi atau politeknik dan akademi. Dan syarat yang kelima adalah syarat administratif lainnya. Apa saja sih syarat administratif ini? Di sini ada beberapa syarat administratif untuk kenaikan JFA dari asisten ahli ke lektor, yaitu yang pertama adalah surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta, ini untuk PTS, kemudian fotokopi SK pengangkatan sebagai dosen tetap yang sudah dilegalisir, daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Kita bisa mendownload DUPAK jika kita sudah mengisi Sijali. Sijali ini adalah sistem pengajuan jabatan fungsional akademik dosen di LLDikti Wilayah 3. Serta beberapa surat pernyataan mulai dari pelaksanaan bidang A yaitu pendidikan dan pengajaran, bidang B yaitu penelitian, bidang C pengabdian masyarakat, dan bidang D yaitu penunjang. Serta tadi sudah saya jabarkan ada berita acara senat, kemudian surat pernyataan keabsahan karya ilmiah yang ditandatangani oleh dosen. Ini adalah contoh formatnya. Di sini kita menyatakan bahwa karya ilmiah yang kita miliki adalah karya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain. Syarat administratif berikutnya adalah lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi swasta. Serta jika kita akan mengajukan kenaikan JFA, kita juga harus menyertakan fotokopi PAK dan SK jabatan akademik yang sebelumnya. Misalnya saya akan mengajukan ke lektor, berarti saya juga harus menyertakan SK asisten ahli serta in-passing yang terakhir. Jika kita sudah memiliki sertifikat pendidik atau SERDOS, ini juga bisa ditambahkan. Untuk karya ilmiah, kita juga disarankan untuk melampirkan hasil peer review dari teman sejawat. Kemudian bagaimana sih perhitungan angka kredit atau KUM dari asisten ahli ke lektor? Di sini di lektor itu ada 2 KUM. Yang pertama adalah KUM 200 atau golongan 3C dan KUM 300 atau golongan 3D. Kita bahas dari lektor 200 atau golongan 3C ya.
Di sini, jika kita akan mengajukan ke lektor 200 dari asisten ahli 150, maka KUM yang dibutuhkan adalah sebanyak 50 angka kredit, di mana masing-masing unsur yaitu pendidikan minimal 45% atau setara dengan 22,5 angka kredit, penelitian minimal 35% atau setara dengan 17,5 angka kredit, pengabdian masyarakat minimal 0,50 angka kredit, dan maksimal 10% atau setara dengan 5 angka kredit, serta untuk unsur penunjang maksimal adalah 10% atau 5 angka kredit. Sedangkan untuk menuju lektor 300, angka kredit atau KUM yang dibutuhkan adalah sebanyak 150, di mana setiap unsur proporsinya harus terpenuhi. Untuk pendidikan minimal 45% atau setara dengan 67,5 angka kredit, untuk penelitian minimal 35% atau setara dengan 52,5 angka kredit, untuk pengabdian masyarakat minimal 0,50 angka kredit atau maksimal 10%, setara dengan 15 angka kredit, dan untuk penunjang maksimal 10% atau setara dengan 15 angka kredit. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pengajuan kenaikan JFA? Untuk dosen perguruan tinggi negeri, pengajuan lektor melalui perguruan tinggi masing-masing. Sedangkan untuk dosen perguruan tinggi swasta, pengajuan lektor melalui LLDikti wilayah masing-masing. Setiap LLDikti memiliki sistem yang berbeda-beda. Ada yang manual, ada juga yang online. Misalnya, untuk LLDikti wilayah 3 sudah menggunakan sistem online yaitu Sijali. Di LLDikti wilayah 6 misalnya menggunakan sistem dengan nama Sijago. Sebelum kita mengajukan pengajuan via online, biasanya di tingkat kampus akan ada tim penilai angka kredit dosen. Sehingga sebelum kita melakukan ajuan, tim penilai ini akan mereview dan mengkoreksi apakah angka kredit kita cukup dan apakah dokumen-dokumen yang akan kita ajukan sudah lengkap atau belum. Lalu, adakah tipsnya supaya pengajuan lektor kita itu lancar dan tidak banyak revisi? Yang pertama, tipsnya adalah baca pedoman PAK yang terbaru. Untuk saat ini, pedoman PAK adalah tahun 2019 bulan Oktober serta surat edaran perubahan nomor 638. Untuk dokumen ini akan saya berikan linknya sehingga teman-teman bisa langsung download. Kemudian yang kedua, pastikan data di PDPT kita up to date sehingga proses pengajuannya akan lancar. Misalnya, data pendidikan kita, data ijazah kita dari S1 atau S2, kemudian data pengajaran ataupun bimbingan. Tips yang ketiga adalah pastikan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan sudah terpenuhi. Dan tips yang keempat, karena untuk menuju lektor itu membutuhkan angka kredit yang lebih banyak dibandingkan asisten ahli, tentu saja persiapannya harus lebih banyak. Sehingga sebaiknya jumlah angka kredit dilebihkan dari perhitungan minimal. Misalnya, ini adalah contoh pengajuan kenaikan JFA saya dari asisten ahli 150 ke lektor 300. Di sini untuk bidang pengajaran, saya mengajukan angka kredit yang diusulkan adalah sebanyak 99,5. Sedangkan di sini yang di ACC adalah 95,5. Sedangkan untuk bidang penelitian, angka kredit yang saya usulkan adalah 145 dan yang di ACC adalah sebanyak 75. Untuk bidang pengabdian masyarakat, angka kredit yang saya usulkan adalah 16,5 dan di sini yang di ACC adalah sebanyak 14,5. Dan untuk bidang penunjang, angka kredit yang saya usulkan adalah 24. Seperti tadi yang saya jelaskan, untuk pengajuan unsur bidang penunjang itu maksimal adalah 10% atau setara dengan 15 angka kredit. Sehingga yang di ACC adalah sebanyak 15 angka kredit. Sebagai informasi, untuk bidang penelitian atau bidang B,
Jika kita memiliki kelebihan angka kredit, maka angka kredit ini bisa dimasukkan untuk pengajuan kenaikan JFA berikutnya. Sedangkan jika pengajuannya masih asisten ahli, maka akan hangus. Dan tips yang selanjutnya adalah biasakan tertib dokumentasi. Saya biasakan memiliki folder tersendiri untuk jenjang karir dosen. Dan di folder ini saya pisah menjadi bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Sehingga jika saya memiliki kegiatan di bidang A, ada SK-nya, ada bukti kerjanya, maka akan saya langsung taruh di bidang A. Kemudian begitu juga seterusnya untuk bidang-bidang yang lainnya. Dan tips yang berikutnya adalah lakukan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Dan tips yang penting adalah lakukan publikasi jauh-jauh hari. Karena kita tahu bahwa untuk melakukan publikasi sendiri itu membutuhkan waktu yang panjang. Bisa saja di satu jurnal kita terbit 6 bulan. Bisa saja kita terbit 1 tahun. Jadi karena publikasi itu waktunya tidak bisa kita prediksi, maka lakukanlah publikasi jauh-jauh hari. Sehingga ketika waktunya kita mengajukan JFA, angka kredit untuk bidang penelitian atau publikasi juga sudah tercukupi. Dan tips yang terakhir tentu saja action. Semoga informasi ini bermanfaat dan apabila teman-teman akan mengajukan kenaikan JFA, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Sampai jumpa.